Salam sejahtera keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Kembali dalam program Lentera Anugerah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami tentang kebenaran-Mu, supaya hari baru ini ketika kami jalaninya, kami jalani dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan kami percaya firman Tuhan ini akan membentengi hidup kami dari segala tantangan kehidupan ini. Dan kami akan meraih keberhasilan dan berkat-berkat yang telah Tuhan Yesus siapkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 37 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah pandemi COVID-19, keberuntungan ataukah bencana. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kisah klasik dari Cina Utara, di mana ada seorang ayah dan seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh kuda kesayangan mereka pergi ke wilayah perbatasan. Lalu kemudian datanglah rakyat setempat memberikan rasa simpati karena mereka kehilangan kuda itu. Dan sang ayah berkata kepada rakyat itu, bagaimana kalian mengetahui bahwa ini bukan suatu berkah? Bagaimana kalian mengetahui bahwa ini bukan suatu berkah? Beberapa bulan kemudian kuda ini kembali dan membawa seekor kuda yang lain dari wilayah perbatasan nomaden. Datang kembali lagi, rakyat bertemu dengan kedua orang ini dan ayah itu berkata kepada mereka, apakah yang membuat kalian berpikir bahwa ini bukan bencana? Beberapa hari kemudian anak ini menunggang kuda yang baru itu. Dia jatuh dan patah kakinya. Lalu kemudian datanglah kembali masyarakat desa itu memberikan rasa prihatin. Dan sang ayah pun berkata, bagaimana kalian tahu bahwa ini adalah sesuatu yang buruk? Sebulan kemudian para nomaden menduduki daerah Cina itu. Semua anak laki-laki harus ikut berperang. Dan ketika mereka berperang 99% meninggal semua. Dan tinggal seorang anak laki-laki yang patah kakinya itu tetap hidup. Artinya Bapak Ibu jemaat sekalian, keberuntungan dapat menjadi bencana. Dan bencana dapat berubah menjadi keberuntungan. Kisah anak-anak Yakub juga yang bersepakat untuk menyingkirkan Yusuf mengisahkan hal yang sama. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, itu diawali dengan rasa iri dan cemburu karena perhatian lebih dari sang ayah Yakub kepada Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam sumur dan sesudah itu dijual kepada saudagar kaya yang melintas pada wilayah itu. Yusuf dibawa ke Mesir. Saudara-saudaranya ini merasa puas, bangga dan sukacita sudah menyingkirkan Yusuf. Sebaliknya Yakub merasa sedih karena kehilangan Yusuf. Bahkan dia berkabung selama-lamanya sampai ketemu Yusuf. Pendek cerita, kepuasan, kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu menuai rasa malu, menuai bencana bagi mereka. Sementara kesedihan hati, rasa kabung yang berkepanjangan dari Yakub menuai damai sejahtera. Terbukti ketika Yusuf sudah menjadi orang
terhormat di wilayah Mesir, seluruh saudara-saudaranya datang bersama Yakub menyembah dia sebagai Tuhan. Dan mereka malu. Jadi Yusuf yang dijual sedih bersama ayahnya. Bencana yang mereka alami yang dibuat oleh saudara-saudaranya itu menghadirkan keberuntungan yang luar biasa. Tapi kejahatan yang dibuat saudara-saudaranya kepada saudaranya Yusuf menuai rasa malu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi keberuntungan senantiasa dapat menghadirkan bencana, dan sebaliknya bencana bisa menghadirkan keberuntungan. Nah, pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang kita rasakan dan kita alami saat ini sesungguhnya merupakan bencana yang sudah mengglobal. Tetapi saat ini saya mau melihat dari sudut pandang keyakinan saya, dari sudut pandang iman saya, bahwa pandemi COVID-19 ini juga membawa keberuntungan bagi keluarga-keluarga Kristen. Mari kita lihat. Coba bayangkan, selama ini kita sibuk, bapak, mama, ayah, ibu, anak-anak semua sibuk. Ketika pandemi, semua berkumpul dalam sebuah komunitas keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih. Di sana ada diskusi, ada sharing, ada pendelaan Alkitab, ada berdoa, ada memuji Tuhan. Semua dilakukan. Jadi ada perubahan yang signifikan dalam hidup berkeluarga. Ibu yang sibuk arisan, sibuk berkumpul dengan teman-teman sejabat. Tetapi saat pandemi hanya berada dalam rumah, di dapur, memasak, belajar dari YouTube, resep-resep masak, dan dihidangkan kepada keluarganya. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Ayah yang selalu sibuk, tidak pernah membereskan rumah, tetapi dengan pandemi COVID-19 ini memegang gunting untuk menggunting rumput yang sudah panjang, menghias bunga, menyiram bunga, membersihkan rumah, bahkan gudang-gudang yang kotor pun dibersihkan untuk mencari kesibukan. Anak-anak yang sibuk dengan komunitasnya selama ini di luar sampai larut malam, sekarang sudah kembali berkumpul dalam hidup berkeluarga. Sehingga di sana ada komunikasi yang luar biasa, ada sharing, ada diskusi, ada pemecahan masalah terhadap persoalan-persoalan kehidupan ini. Itu keuntungan, itu keberuntungan bagi saya. Walaupun masih banyak pergumulan yang kita gumuli. Bahkan para pengusaha, pebisnis mungkin ketika berada di rumah sudah memikirkan strategi-strategi dan mendapatkan sebuah inovasi yang siap untuk dilakukan ke depan. Selama ini berdiskusi dengan rekan-rekan kerja, tapi ketika berdiskusi dengan istri dan anak-anak keluarga, menemukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Bisa. Keluarga diajarkan untuk hidup dalam kebersihan. Membersihkan tubuh, membersihkan tangan setiap saat. Banyak hal yang kita miliki. Jadi keberuntungan-keberuntungan yang jauh dari pemikiran kita miliki saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini pandemi COVID sudah masuk dalam sebuah tatanan baru, yaitu new normal. Kita melihat pandemi ini sebagai sebuah keberuntungan, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan pandemi COVID ini. Itulah hikmat dan kebijaksanaan. Ya, jadi pandemi COVID ini harus dilihat sebagai sebuah batu loncatan, semua modal utama sebagai sahabat yang membawa keberuntungan bagi kita. Jadi jangan kita melihat dia dan menjadikan dia sesuatu yang menakutkan, sehingga membuat pemikiran kita tidak lagi berjalan dengan baik. Tapi pandemi COVID-19 ini bisa membuat kita semakin matang dalam pengetahuan iman kita,
pengetahuan tentang Tuhan yang kita imani, yang memiliki rencana yang luar biasa bagi hidup beriman kita. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini hari yang baru kita masuki. Lihatlah, tataplah masa depan Anda dalam konteks pandemi COVID-19 ini sebagai sesuatu yang membawa keuntungan. Karena di dalamnya kita bisa berkreatif, kita bisa berinovasi untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap rumah tangga, keluarga, jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 ini dalam segala perkara hidup hari ini. Berikanlah makanan yang secukupnya bagi mereka. Lindungi mereka dari segala bencana-bencana kehidupan ini. Apapun yang mereka gumuli, ya Tuhan Allah, Tuhan jawab seturut kuasa dan kehendak Tuhan. Sehingga hari ini adalah hari yang penuh sukacita, damai sejahtera ketika mereka jalani. Ada yang sakit Bapa sembuhkan, berbeban berat Bapa hiburkan. Bapa ampunilah seluruh salah dan dosa kami. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, di bawah pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus, akan senantiasa melindungi, menopang, dan memberkati kehidupan setiap keluarga-keluarga Kristen Jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Amin.